Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pagi ini. Kita berjumpa kembali dalam kasih-Nya Tuhan. Syukur untuk kemurahan Tuhan, karena kasih-Nya kita bisa beribadah kembali. Untuk itu, sebelum kita naikkan doa, kita mau menyatakan satu pujian yang menyatakan bahwa kemanakah kami mencari kasih yang sejati. Kemanakah
Engkau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri. Kalau kami boleh memberi diri untuk beribadah Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu hari ini. Sebentar kami akan memuji muliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus menurun atas kami. Suasana surga boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati jemaat-Mu yang ada dimanapun Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melawat, Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang berbeban berat Tuhan angkat. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terpujilah nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Allah pemelihara hidup kami. Hari ini kami mengucap syukur kepadamu, di mana kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu dengan Allah dari rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan yang indah, dan biarlah kami boleh mendapat nasihat, pertolongan, jawaban dari Allah melalui firman Tuhan. Roh Kudus kiranya bekerja dalam setiap hati kami. Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, sehingga melalui firman Tuhan hari ini, firman-Mu akan menjadi penolong, sekaligus menjadi rema bagi hidup kami, untuk kami hidup berkenan dan memuliakan Bapa di sorga. Itu sebabnya kiranya sekali lagi setiap kami boleh menyediakan hati yang baik hari ini untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan sambut firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Salam. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur hari ini bisa bertemu lagi dalam keadaan yang baik, dan kiranya berkat Tuhan akan terus menyertai kita semua. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, maka perkenankan saya atas nama keluarga Pendeta Puji menyampaikan rasa syukur, terima kasih untuk dukungan, doa, tenaga, pemikiran yang sudah Bapak Ibu berikan selama hambanya Bapak Puji sakit, sampai beliau dipanggil Tuhan hingga pemakaman. Terima kasih untuk semua dukungan yang telah Bapak Ibu berikan, dan kiranya Tuhan Yesus sumber berkat akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih terutama untuk dukungan doa, karena kami semua yang kehilangan ini dikuatkan, diteguhkan. Kami dihibur, tentu semua tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu sekalian dalam berdoa. Walaupun kami tahu Bapak Ibu juga kehilangan sosok Bapak Puji yang telah menggembalakan kita untuk sekian waktu lamanya. Nah, baik Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan kiranya terus memberkati kita. Kita masih ada di dunia, maka kita akan melanjutkan perjuangan kita untuk tetap semangat, walaupun sekarang Bapak Puji sudah hidup bahagia bersama Bapak di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu merenungkan satu perenungan. Secara singkat kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, menerima keputusan Tuhan. Sekali lagi, renungan kita hari ini adalah menerima keputusan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya, setiap manusia bahkan, memiliki rencana-rencana, memiliki program-program untuk masa depan yang lebih baik. Tidak ada seorang pun yang akan merencanakan masa depannya suram, masa depannya jelek, masa depannya tidak menentu. Setiap orang merencanakan, mengatur sedemikian rupa untuk memiliki masa depan yang baik. Tetapi kita harus tahu bahwa sebagai orang percaya kita memiliki pegangan-pegangan, yaitu firman Allah. Maka kita akan baca dulu hari ini dalam Roma pasal 11. Sekali lagi Roma pasal 11 ayat yang ke-33 sampai 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai
36 saya akan bacakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini, maka Rasul Paulus ingin menasihatkan kepada jemaat di Roma bahwa begitu dalamnya kekayaan dan hikmat Tuhan, tidak terselami keputusan-keputusannya, dan sungguh tidak ada penasehat yang dapat menasehatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering menyanyikan pujian Dia berdaulat atas hidupku. Ketika kita menyebut kata daulat, artinya maka kita menempatkan Allah pada posisi pemilik otoritas tertinggi, ya, pengatur penuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini, ayat 36 maka disimpulkan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, maka bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Tidak ada yang kebetulan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Hambanya Bapak Puji telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga dan dianggap selesai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Walaupun menurut kita itu belum selesai, menurut kita belum waktunya, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita harus meyakini bahwa ketika hambanya Bapak Puji datang ke Tengger ini untuk melayani pekerjaan Allah adalah dari Dia. Utusan Tuhan datang ke sini. Maka oleh Dialah Bapak Puji dapat melakukan tugas-tugasnya dan sudah dianggap selesai. Maka kepada Dialah, kepada Tuhan jualah, Pak Puji akan kembali membawa hasil jerih payahnya selama beliau melayani pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di balik semua kejadian di dalam kehidupan kita, ada pemegang otoritas tertinggi, ada yang berdaulat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah baca betapa dalamnya, tak terselami keputusannya, tak terselidiki, dan sungguh tidak ada penasehatnya. Siapakah yang dapat menasehati Allah? Karena Dia adalah pemegang otoritas tertinggi di dunia ini, bahkan di dunia dan di sorga. Itu sebabnya yang harus kita lakukan adalah memahami. Kita bersyukur sebagai orang percaya, kita diberikan firman-firman Tuhan yang sedemikian jelas dan gamblang untuk kita bisa pegang teguh. Saudara, kita akan lihat beberapa ayat lagi sebelum kita nanti membahas berikutnya. Amsal pasal 19 ayat 21. Amsal pasal 19 ayat 21. Demikian saya akan baca. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, sekali lagi kita boleh merencanakan, mengatur masa depan, mengatur ini itu selama kita hidup di dunia. Memang kita harus mengusahakannya, harus bekerja, harus merancang masa depan. Tetapi satu perkara, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya tahu selama hidup hambanya Pak Puji juga merancang untuk keluarga, merancang untuk pekerjaan Tuhan.
Namun demikian keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ketika beliau sakit, kita semua berdoa, merencanakan hal yang baik, menginginkan beliau sembuh. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudaraku, Yesaya pasal 55. Kita akan lihat satu ayat lagi. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jelas saudaraku, melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman bahwa rancangan kita dan rancangan Allah berbeda, atau bisa berbeda sejauh atau setinggi langit dari bumi. Ya, bahkan dikatakan jalanku bisa berbeda dengan jalanmu, kata Tuhan. Artinya manusia boleh berencana, memikirkan jalan-jalannya, tetapi Allah memiliki rancangan, memiliki jalan tersendiri, ya, memiliki jalan tersendiri untuk kehidupan saudara dan saya. Dan ini patut kita pegang teguh. Allah telah menyampaikan hal ini kepada saudara dan saya. Maka jika suatu saat apa yang saudara dan saya rancang, maka akan berbeda, atau karena keputusan Tuhan, maka rancangan saudara dan saya tidak terlaksana, maka kita tetap harus bersyukur. Atau akan lebih baik kalau setiap kita yang mempunyai rancangan, rencana, kita serahkan kepada Tuhan. Kita bawa rancangan-rancangan kita kepada Allah. Rencana-rencana kita kepada Allah. Supaya jika suatu saat rencana kita berhasil, kita tidak berbangga diri dan menjadi sombong. Tidak lupa diri dan menjadi sombong. Karena kita tahu kalau kita berhasil, itu karena campur tangan Tuhan. Atau jika kita ditentukan oleh Tuhan, masih mengalami kegagalan, belum berhasil, atau menurut kita itu mengecewakan, maka setidaknya kita tidak akan larut dalam kekecewaan, karena kita sudah merancang bersama Allah kita, bersama Tuhan Yesus. Maka rencana atau rancangan Tuhan Yesuslah yang akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selalu Allah memiliki rencana yang baik atas kehidupan kita. Kita harus yakin dan percaya. Demikian Yeremia juga menuliskan bahwa rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus yakin bahwa semua keputusan atau semua kejadian yang kita jalani adalah keputusan ilahi. Kalau itu keputusan-keputusan ilahi, maka keputusan-keputusan itu tidak mungkin salah. Karena Allah sedang merancang kebaikan untuk saudara dan saya. Bukankah ada firman Tuhan yang lain mengatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan? Jadi tidak perlu kita berlarut dalam kesusahan ketika apa yang kita rencanakan atau yang kita doakan tidak terjadi seperti yang kita doakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma 9 ayat 20 dan 21 di sana dikatakan tidak ada tanah liat kemudian yang protes kepada penjunanya, kepada pembentuknya. Mengapa engkau membentuk aku ini? Tidak ada yang namanya tanah liat protes ketika dia dijadikan tidak sesuai dengan harapan tanah liatnya. Dari situ mengajar kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya, maka kita harus menurut kepada kehendak Allah. Saudaraku, yang harus kita yakini, Allah punya rancangan-rancangan yang baik, yang indah atas masa depan kita masing-masing dan atas setiap keputusan yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Allah mengajar kita sedemikian rupa
untuk kita bisa memahami bahwa boleh kita punya rancangan, punya rencana, punya doa, punya permohonan, punya cita-cita, kita sampaikan kepada Allah, itu tidak salah, itu tidak berdosa. Kita bisa minta kepada Allah menaikkan permohonan, tetapi ingat satu hal, keputusan tetap ada di tangan Tuhan yang punya otoritas tertinggi dan berdaulat atas hidup kita. Nah, itu sebabnya renungan kita hari ini adalah menerima keputusan Tuhan. Mengapa kita harus menerima keputusan Tuhan, saudara? Sekali lagi, mengapa kita harus menerima keputusan Tuhan? Ini yang akan kita renungkan. Ada beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya benar, dia dipilih oleh Tuhan sedemikian rupa, tetapi perjalanan hidupnya tidaklah selalu mulus, saudara. Ayub, dia adalah orang yang dikenal oleh Allah sedemikian rupa. Allah bangga kepada Ayub, bahkan dipamerkan kepada iblis waktu itu karena tak bercacat celah. Namun demikian Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam diri Ayub. Nah, Ayub pasal 1 ayat 20-21, dari semua kejadian yang menimpa Ayub, maka Ayub boleh mengucapkan satu kalimat yang bagi saya itu patut kita contoh, kita teladani, ya, bahwa Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika anak-anaknya meninggal, ketika hartanya habis, ketika dia dalam keadaan terpuruk karena sakit, maka Ayub bisa berkata, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak semua orang bisa mengatakan hal demikian, tetapi Ayub bisa melakukannya. Dia menyadari betul bahwa apa yang dimiliki bukanlah dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah kasih karunia, itulah anugerah, itu adalah pemberian Allah. Maka dia dikatakan, dia tidak berdosa, tidak bersalah dengan perkataannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hingga proses Ayub yang panjang, maka akhirnya ketika dia mengalami penderitaan yang sedemikian rupa, pasal 42, maka ayat yang kedua dikatakan di situ, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku, ini adalah perkataan Ayub setelah melewati proses yang sedemikian panjang, melelahkan dan menyakitkan. Dia menderita, tapi pada akhirnya dia membuat pengakuan yang hebat, saudara. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bahkan ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Ayub betul-betul mengalami, menyadari pada akhir prosesnya bahwa Allah merancang, ya, dia sedang merencanakan sesuatu, dia sedang mengerjakan sesuatu ketika semua peristiwa itu terjadi dalam kehidupan Ayub, sehingga pada akhirnya Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Dikatakan Ayub mendapat berkat 2 kali lipat. Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Maka dia betul-betul sadar bahwa semua proses, semua penderitaan, semua kesedihan yang sedang Ayub alami atau yang sudah Ayub alami selama ini adalah bagian dari penggenapan rencana Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini penting sekali untuk kita sadari, saudaraku. Kemudian ada contoh yang lain. Daud, ketika dia diperingatkan oleh Nabi Nathan ketika dia menghampiri istri Uria, ketika Daud berbuat zina, maka melalui Nabi Nathan Allah berfirman, maka anakmu yang dilahirkan oleh Batseba itu akan mati.
Maka ketika anaknya sakit, Daud berpuasa, dia berdoa, bahkan semalam-malaman dia berdoa di tanah. Dia berkabung, memohon kepada Allah supaya anaknya jangan mati. Sedemikian rupa dia berlaku karena minta, memohon supaya anaknya jangan mati, jangan dipanggil Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa anaknya tetap meninggal. Keadaan itu mengkhawatirkan seisi istana. Tetapi begitu anak Daud ini meninggal, maka Daud kemudian mandi, dia berurap, ganti baju, dan minta kepada pelayan-pelayannya, sekarang hidangkan roti, aku mau makan. Aku tidak berpuasa lagi. Nah, itu juga mengherankan seisi istana. Mereka heran, Tuhan, ketika anak itu sakit, Tuhan begitu berduka, begitu susah, begitu menderita. Tapi kenapa setelah anak itu mati, justru Tuhan bersuka cita, justru Tuhan kelihatan gembira? Daud berkata, ketika anak itu sakit, aku berdoa kepada Allah, sekiranya anak itu dapat sembuh. Tetapi setelah anak itu meninggal, maka apakah anak itu akan kembali kepadaku? Tidak, akulah yang akan kembali, yang akan datang kepadanya suatu saat. Dari situ kita tahu bahwa walaupun Daud orang yang dikenal Tuhan, memang dia bersalah. Tetapi kita lihat, kesalahannya diampuni sebetulnya. Tapi buah dari dosa Daud harus ditanggung. Maka dia bisa menerima kenyataan. Oh iya, anakku adalah buah dari kesalahan yang telah aku perbuat. Jadi kalau anakku sudah tiada, maka tak perlu aku berlarut-larut. Karena artinya aku sedang melaksanakan, ya. Aku sedang melaksanakan keputusan Tuhan. Aku sedang melaksanakan rancangan Tuhan. Sehingga Daud bisa bersikap gembira. Daud bisa makan. Daud bisa menerima keadaan. Daud bisa menerima keputusan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang lain lagi, Yesus. Yang paling kita bisa contoh dari kehidupan Yesus, dia adalah manusia yang tak berdosa. Dia lebih dari Ayub, dia lebih dari Daud. Dia tidak berdosa, dia tak bercacat celah, dia kudus. Tetapi Matius pasal 26 ayat 39 mencatat bahwa ketika dia hendak menghadapi hari-hari terakhirnya, dia berdoa di Taman Getsemani. Tentu semua orang tahu, anak-anak Tuhan mengerti kisah itu. Ketika dia berdoa, ya Bapa, sekiranya boleh aku memohon kepadamu, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu persis penderitaan yang akan terjadi di dalam dirinya, yang akan segera dia alami. Itu sebabnya dia memohon, dia berdoa sambil mencucurkan keringat, bahkan keringat darah kepada Bapa. Sekiranya boleh, biarlah cawan itu lalu. Dan dia tidak hanya berdoa sekali, bahkan 2-3 kali dia berdoa mengucapkan hal yang sama. Sekiranya boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi sekiranya tidak, maka kehendakmu lah yang jadi. Diulang sampai 3 kali, kehendakmu lah yang jadi. Dan kita semua tahu bahwa Bapa di sorga tidak mengabulkan apa yang Yesus minta. Bapa di sorga tidak menuruti permintaan Yesus. Yang artinya Yesus harus menjalani masa-masa sukar, penderitaan yang dahsyat itu, yang sangat mengerikan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian?
Karena Allah sedang menggenapkan. Karena Allah sedang melakukan apa yang sudah direncanakan. Dan tidak boleh gagal. Sekali lagi, apa yang sedang direncanakan Allah tidak boleh gagal. Itu sebabnya kita tadi sudah baca, Ayub berkata, tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, tidak ada rencana Allah yang gagal. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang Allah rencanakan pasti terjadi. Apa yang Allah firmankan pasti terjadi. Dan ini luar biasa untuk saudara dan saya. Pegangan hidup yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang tidak mungkin berdusta, tidak mungkin mengingkari janji. Dan keputusan-keputusannya adalah keputusan-keputusan ilahi yang pasti baik dan benar. Tidak pernah salah dengan keputusannya. Itu sebabnya kita akan ringkas mengapa kita harus menerima keputusan Tuhan. Mengapa kita harus menerima keputusan Tuhan? Yang pertama, karena dengan menerima keputusan Tuhan, artinya kita telah turut menggenapkan rencana Tuhan. Dengan menerima keputusan Tuhan, maka kita telah turut melakukan apa yang sudah Tuhan rancang, apa yang Tuhan sudah rencanakan. Kalau direncanakan itu di masa lalu, Bapak Ibu ya. Kalau direncanakan itu di masa lalu, maka yang sekarang yang kita akan sedang tuju atau yang sedang kita lakukan adalah penggenapan atau pelaksanaan dari rencana itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang kita alami saat ini, ya sebetulnya kami sekeluarga berduka dan saya tahu Bapak Ibu semua kehilangan dan turut berduka. Tetapi kita harus menyadari ketika Pak Puji telah pulang ke rumah Bapa di sorga, maka pekerjaannya sudah dianggap selesai, maka sekaligus Allah sedang menggenapi rencana-rencana ilahinya atas hidup kita, atas hidup jemaat Tuhan, atas hidup keluarga Pak Puji yang ditinggalkan, atas kehidupan kita semua. Allah sedang melakukan rencana-rencananya, menggenapi rencana-rencananya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerima keputusan ini tetap dengan rasa syukur, karena kita berarti turut melakukan rencana Tuhan, turut melancarkan rencana Tuhan, turut mendukung rencana Tuhan, turut menggenapkan rencana Tuhan. Ini ketika kita membahas tentang kepulangan Pak Puji. Tetapi untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian yang suatu saat bisa saja mengalami hal-hal yang sedemikian, artinya apa yang kita doakan tidak sama, yang kita doakan tidak terjadi, yang kita minta kepada Bapa tidak dijawab seperti yang kita minta, yang kita rencanakan tidak terjadi sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita harus punya pola pikir, punya pemikiran, aku akan turut menggenapi rencana Tuhan untuk hidupku. Nah, ini pemikiran yang luar biasa Bapak Ibu. Aku berarti turut menggenapi rencana Tuhan atas hidupku. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan jika situasi yang sedang kita alami tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang kita minta, maka kita harus punya kesadaran. Aku sedang turut melakukan rencana ilahi. Jadi saudaraku, maka sekali lagi kita harus menerima keputusan-keputusan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus menerima keputusan Tuhan? Karena dengan kita menerima keputusan Tuhan, maka itu artinya kita telah berhasil menundukkan diri kepada Allah Bapa di sorga yang sering kita sebut sebagai Raja. Dengan kita menerima keputusan ilahi, maka berarti kita telah menundukkan diri kepada kedaulatan Allah. Berarti kita telah menerima otoritas Allah. Kita setuju dengan otoritas Allah.
Kita mengamati di bangsa kita hari-hari ini Bapak Ibu, bahwa ada sekelompok orang yang tetap saja mengkritisi dengan keputusan-keputusan presiden. Ya, ada saja orang yang menyoroti dan menyatakan tidak setuju, bahkan terus terang menentang dengan keputusan presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi di Indonesia. Nah, tetapi kita sebagai orang percaya, kita akan mengambil sikap yang benar, baik kepada pemerintah yang ada di dunia, terlebih kepada pemerintahan Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Kita akan tunduk, kita akan hormat kepada setiap keputusan yang telah Dia buat. Kenapa? Karena keputusan yang Dia buat adalah benar untuk hidup saudara dan saya. Tidak ada yang salah. Itu sebabnya dengan menerima keputusan Tuhan, berarti itu wujud bukti bahwa kita tunduk kepada otoritas, kepada kedaulatan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada beberapa orang yang membicarakan tentang COVID. Mereka ada yang beranggapan bahwa kalau seseorang itu meninggal dengan cara COVID, maka dianggap sebagai meninggal dengan cara tidak terhormat. Nah, kita pun harus memiliki sikap yang benar tentang hal ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, maka kita harus meyakini bahwa kematian itu adalah satu-satunya cara. Sekali lagi, kematian itu adalah satu-satunya cara untuk kita berpindah dari dunia ini kepada alam kekekalan sebelum hari kiamat. Ya, sebelum Yesus datang yang kedua kali nanti, maka setiap orang harus mengalami apa yang namanya kematian. Entah itu dengan kecelakaan, entah itu dengan tiba-tiba meninggal, entah itu dengan sakit, termasuk COVID di dalamnya. Semua itu hanyalah cara untuk seseorang bisa kembali kepada Sang Pencipta. Kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa ketika kita mati, kita sudah mendapat jaminan tempat di dalam kerajaan Allah. Itu janji yang luar biasa yang Yesus janjikan untuk saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu berkecil hati karena mungkin Pak Pendeta kita mati COVID. Tidak perlu berkecil hati walaupun mungkin ada saja orang yang berkata demikian. Tapi bagi kita, kepulangan Pak Puji adalah sebuah kehormatan karena beliau sudah disambut oleh para malaikat Allah masuk ke dalam kekekalan untuk menikmati setiap yang Tuhan sudah janjikan. Sukacita, bahagia. Beberapa hari lalu saya sampaikan kepada ibu saya, kepada emak, emak harus bangga karena anak emak hidup berhasil menjadi seorang Kristen yang taat sampai mati. Bahkan telah melayani dengan setia. Banyak orang dibimbing untuk sama-sama menikmati kehidupan kekal. Dan kalau saat ini sudah dipanggil Tuhan, itu adalah dianggap selesai tugasnya. Ini harus bangga. Karena Mas Puji sekarang sudah hidup bahagia bersama Bapa di surga. Bahkan bisa membawa keluarganya, orang tuanya boleh hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Ini hanyalah sementara. Saya katakan demikian. Kita akan kembali bersama-sama nanti untuk hidup dalam kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat para rasul-rasul Yesus, kebanyakan meninggal dengan cara kalau menurut kita jadinya tidak hormat. Ada yang diseret dengan kuda sampai mati. Ada yang digoreng. Ada yang disalib terbalik. Ya. Ada yang mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Tetapi kita tahu semua yang terjadi atas seizin Tuhan. Bahkan Stefanus sendiri mati dirajam batu.
Dia menderita seolah-olah Tuhan tidak ada. Tidak ada pembelaan dari Tuhan. Tuhan diam ketika rasul-rasul mengalami penderitaan yang luar biasa. Tuhan tidak membela. Tetapi kita tahu itu semua hanyalah alat, atau kematian itu hanyalah alat untuk berpindah. Jangan sampai kita takut, kecewa ketika kita mengikut Tuhan. Ketika doa dan harapan kita tidak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Termasuk saya ingat satu kisah sebelum saya akhiri. Ketika Yohanes Pembaptis penjara, maka dia mendengar bahwa berbagai keajaiban Yesus kerjakan, berbagai mujizat Yesus kerjakan, tetapi Yesus tidak menolong Yohanes. Itu sebabnya Yohanes sempat mengirim utusan, muridnya dikirim kepada Yesus. Guru, apakah engkau betul-betul orang yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan itu? Ataukah kami harus menunggu orang lain? Saudara, ini adalah sebuah ungkapan sebetulnya keraguan atau kekecewaan Yohanes. Tapi Yesus menjawab, katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit kusta ditahirkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Katakan kepadanya. Jadi berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Saudaraku, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Jadi bagi saya, sebetulnya ketika saya berdoa minta Pak Puji sembuh, saya inginkan Pak Puji bisa kembali sehat. Bisa sehat kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi kenyataan yang kita terima adalah Pak Puji sudah berpulang. Atau ada banyak orang yang merasa begitu mengasihi Pak Puji dan sekarang kehilangan. Merasa doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Merasa kecewa kepada Allah. Iya, mungkin punya alasan demikian. Tetapi saat ini, mari kita mau berbesar hati. Kita mau melihat kenyataan. Keputusan Tuhan sudah diputuskan. Kita harus terima dengan sukacita. Dengan rasa syukur. Kita sedang menjalankan atau menggenapi rencana-rencana ilahi. Jadi Bapak Ibu, ini firman Tuhan hari ini. Mengapa kita harus menerima keputusan Tuhan? Karena berarti dengan kita menerima keputusan Tuhan, kita ikut menggenapi rencana ilahi. Dengan menerima keputusan Tuhan, berarti kita menunjukkan bahwa kita ini tunduk, hormat, taat kepada keputusan pemegang otoritas, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Dengan demikian biarlah hidup kita tetap memuliakan Bapa di sorga dengan setiap perbuatan yang sudah kita ambil, yang akan kita lakukan dan terus kita akan kerjakan dalam kehidupan kita di masa depan. Apapun yang kita rancangkan, kalau tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, manakala Allah memberi keputusan lain, maka kita harus siap untuk tetap hidup memuliakan Bapa di surga. Puji Tuhan, ini firman Tuhan, dan biarlah kita akan terus mengabdikan diri bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, karena Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap nasihat datang dari Tuhan kiranya menyejukkan, menolong kami untuk kami paham, mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh menerima setiap keputusan-keputusan ilahi sebagai keputusan-keputusan dari Sang Raja kami yang mengatur kehidupan kami. Itu sebabnya mari Roh Kudus, Engkau meneguhkan, menguatkan kami, supaya dalam segala keadaan kami boleh tetap hidup memuliakan Bapa di surga. Kami tahu bahwa keputusan-keputusan-Mu benar adanya atas hidup kami yang sekarang, bahkan keputusan-keputusan di masa depan kami. Kami akan tetap mengikut Engkau dengan setia, dengan tulus hati, karena kami tahu Engkau merancang kehidupan kami yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Itu sebabnya mari kiranya Engkau menolong kami semua, menyadarkan kami semua hari ini, kuatkan dan teguhkan kami untuk kami melanjutkan perjuangan iman, sehingga pada akhirnya kami boleh bersama-sama berkumpul kembali dengan hamba-Mu Bapak Puji, hidup dalam sukacita selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan hari ini yang sudah beribadah kepada Allah. Roh Kudus melipat-lipatkan sukacita, kekuatan, dan semangat baru bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Segala masalah persoalan yang sedang kami alami saat ini, kami serahkan di dalam nama Yesus.
maka Engkau memberkati, Engkau memulihkan, Engkau menjawab kepada setiap kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah di hari yang berbahagia dan bersuka cita hari ini. Kiranya kami pulih dikuatkan dan diteguhkan lagi di dalam Engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan berkat. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.